Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Jadi malam ini sekarang jam 9.50, harus jam 10 malam, kita menayangkan dengan judul Ngawangkong di peting-peting bari udut ngopi carita kawah purba sareng tim ekspedisi Galunggung. Jadi cerita teh kieu. Tim ekspedisi Galunggung itu beranggotakan lebih dari 10 orang, bahkan sampai 20 orang. Cuman yang eksistensi melaksanakan kegiatan ekspedisi kawah purba itu sebanyak 7-8 orang. Nah, sekarang ada kita online YouTube, online di WA, video call bersama tim dari Parentas. Sebenarnya yang ingin kita angkat dalam ngawangkong peuting ieu teh ari kawah purba teh naon artina ku masyarakat, khususna masyarakat Galunggung. Kedengaran Pak Darya? Ya, siap. Oke. Ya. Kedengaran? Oke. Jadi kinten-kinten kira-kira kalau menurut sejarah ataupun cerita masyarakat di Parentas teh ari kawah purba tuh ceritana naon sebenarnya teh? Aya sejarahna teh? Sok bisa aya sejarahna patilasan atau mungkin ari tukang ngorok mah kawah purba teh kapungkur seueur anu atau banyak cerita anu gitu. Sebelum kita ngebahas kawah purba dalam kegiatan ekspedisi, mangga Pak Darya kinten-kinten ceritana kumaha eta kalau masyarakat Parentas kawah purba teh diaturkeun, mangga. Kieu Pak teh upami saur sepuh kapungkur mah gitunya anu dicarioskeun kawah purba anu aya di Gunung Galunggung letakna di atas itu nya. Carios sepuh mah eta teh kapungkur nanging abi teu pas terang tahun sabaraha eta meletusna gitu nya, abi teu patos naroskeun ka sepuh teh. Nanging eta saur sepuh mah cariosna janten pangna disebat kawah purba teh eta kapungkurna memang leres-leres kawah. Itu duka tahun sabaraha sateu acana itu tahun 1882. Sebelum Umargi meletus deui tahun 1882 janten otomatis cai anu di luput teh kawahna teh kacana longsor ka handap. Janten ayeuna mah panginten nu disebat kawah purba teh saat aya caian nanging ai sumber-sumber cai mah didinya masih keneh seueur sumber cai mah sabaraha sumber kan anu parantos kapenak ku abi kitu nya anu minangka cering ge katinya malihan mah abi sareng rerencangan oge ti payun waktos 1883 saatosna meletus Galunggung sering kadinya nuju hideung keneh geusik teu acan aya tikuhan setangkat-tangkat acan eta teh Pak sadayana kan tatangkalan gararing teu aya anu janten pisan teu aya anu daunan waktos kapungkur teh. Nanging sakatarang abi mah mung sakitu janten eta teh kapungkur mah teu tiasa di langkungan jalur mana wae. Mung tiasa di langkungan jalur Dora gede anu ayeuna seueur pinesna nanging kapungkur mah kan teu asana pinesan eta teh. Da di tanaman pinesna tahun 80 teh. Tahun 80. Eta pinas. Apa? Mohon lanjut. Tah ayeuna gitunya carios rerencangan oge anu kapendak ku abi memang di daerah kawah purba kantenan anu
jalurna tiasa oge ka puncak Putih Canar nanging abi sering kadinya gitunya di daerah eta mah anu disebutna Gengkeng, itu teh pasir Gengkeng gitunya bade ka puncak Putih Canar memang didinya seueur oge masih seueur hewan buas sepertos maung gitunya maning wow. Ya tapi maung hideung upami saur sepuh mah eta teh Pak disebutna teh kumbang gitu. Jadi ari maung teh aya ditu teh nya. Aya Pak, memang aya. Malihan abi da can lami sareng rencangan ka ditu kaluhureun kawah Talaga Bodas. Ulah. Ninggal eta mah ninggal sanes ninggal kirimna, tilasna hungkul. Ulah. Agungna eta duga sa gede kumaha. Dinya asli nama nanging tilar ku dina ku 10 ku agungna eta dina anehna luhureun kawah Talaga Bodas anu jalur ka puncak Putih Canar kan tidinya biasa langsung ka kawah purba eta teh eta upami terakhir kali kawenehan katingali langsung maung atau tutul atau kumbang piraha pernah tuh panggil langsung Pak Aprok gitu. Kantos Pak. Kantos. Abi nuju ka gunung. Kantos abi nuju ka gunung duaan sareng Punalo. Mohon. Yang kan parabot nu abi gitunya. Mohon. Anjing nu abi bade dirontok pamit teu enga dicanak naik maka luhur. Aduh. Eta pas pisan papayun-payun eta mah abi ningal jelas. Malihan mah Punalo mah anjing lagi duit gantung cecekakan kalau pakai pisoak di sana kaluhur kae. Eta teh mau hideung, mau tutu apa mau belang eta teh? Ari mau. Mau hideung Pak. Mau hideung. Eta ari katingali jangkungna kira kinten sabaraha senti jangkungna. Kinten saluhureun oge doma adu lah. Euy. Sareng dong. Keneh agung eta. Masih keneh agung kumbang. Tah. Kejadian-kejadian Pak Amprok sareng maung selain maung naon wae selain maung kumbang ya upami sanes di maung lah gitunya bakong panginten sareng mencek orai sering orai oke orai panjangnya sabaraha meter panjangnya satwa aralit mah nya seueur atuh mohon nah terus kieu orai orai di daerah ieu mah gitunya anu minangka anu rada geuna teh orai hideung sareng orai sanca paku nya mohon tah kieu Pak Kuncen Padaria kemarin kuncen urangnya Padaria mah tim urang selain hewan-hewan nuril eta maung nya bagong nya nonde orai kayak masalah kalau hewan-hewan mitos lah seperti naga yang besar atau burung besar burung Garuda pernah kadangu atau pernah Pak Amprok atau kumaha pernah dangu cerita atau kumaha tah perkawis eta mah Pak upami anu berhubungan sareng mitos gitu ieu ge carios sepuh kapungkur di wilayah parentasnya memang aya saurna gitunya tapi abi mah teu acan bujang-bujang menang sowan tenaga teu acan gitunya tapi saur sepuh anu seueur oge anu nyarioskeun daerah parentas teh aya curug nu namina disebat namina teh Curug Ciguntur Pak curug tah eta saur sepuh mah mitosna gitunya kan eta upami Curug Ciguntur saur sepuh ente dicocokan sana ku kalapa saurna gitunya sarios sepuh didinya letak karena napi aya nu disebat orai naga tak sarios sepuh upami eta ente dicocokan desa parentas moal aya lemur kantos kucai pinuh kucai saurna tak ayeuna sarios eta teh saur sepuh lobang caina sumber caina dicocokan nya
keluar ke daerah Wanaraja caina teh anu disebat Cipadung sareng Cigalumpit daerah Wanaraja itu teh Cinunuk sanes Cinunuk Cikole daerah eta keluarna kadinya saur sepuh gitunya eta mitos nama nanging ayeuna serius anu sanes tina perkawis mitos mah memang hal-hal anu di luar nalar gitunya abi oge memang sering oge menakan aya di gunung malah gitu panginten santarina naon santarana naon kan aya apa eta daerah anu jalur bade ka Kawah Purba teh belok kiri aya anu disebat gegeran atau napi pasiran Ciparai Tengah upami ti handap nama anu disebat datar gombong teh eta kaluhur datar gombong yang dulu kita pernah kesana itu bukan ya nah naon ceritana kumaha eta mitosna nah kaluhur Pak kaluhur nate eta teh sohor ku masyarakat di dia Pak sohor angker malihan mah akan kantos aya jalmi gitunya urang dia kene kabungkur nuju mirali Supalemer dugi kat sepil anjeunna di penyengan di penyengan tak ku eta teh punya ku makhluk gitunya dewer kieu heueuh dugi ka anjeunna nyarioskeun bakat ku soak nyarioskeunana gitunya kabi cenah raraosan mah mapah teh mung sageger naha ari blos ka Tajur ke Pasiran Tajur sabaraha geger eta kirang langkung 5 genep geger anu kalangkungan tuh eta tina perkawis makhluk anu tega tingali mah memang daerah Parentas masih kene nah oke lah eta mitos yang pernah tersebar di masyarakat bahkan pada Arya sendiri pernah mengalaminya. Nah sekarang Abi cerita tentang perjalanan tim ekspedisi orang-orang ketika orang ke Kawah Purba. Jadi secara cerita sejarah makan berarti Kawah Purba sebelum meletus tahun 82 berarti si Kawah Purba dulu itu sebelum cowak itu tetap tertampung air di atas tehnya. Nah, tersepuh. Nah, setelah 82 si cekukan itu pecah, akhirnya airnya langsung luber nu ke arah Kawah Hejo. Terusnya, gitu ceritanya. Berarti seperti aya danau nya kapungkur mah di luhur tehnya, Pak. Seperti danau gitu. Luar biasa. Jangan-jangan yang disebut denuh. Kalau disambungkan dengan cerita Denuh, jangan-jangan Galunggung itu di atasnya Denuh itu yang di atas Galunggung gitu. Ya, matanya ayah bahasa Galunggung itu Nu Agung gitu kan? Atau kalau ada cerita bahwa Galunggung itu adalah Galuh Nu Agung, berarti setelah acana Galuh Nu Kapungkur masih ayah Galuh Nu Kapungkur nadei gitu kan Nu Agung gitu kan? Maka Gunung Galunggung disebut Galunggung Nu Agung atau Galuh Nu Agung. Nah terkawis cerita sejarah orang cerita masalah perjalanan orang ekspedisi ke Galunggung Pak Daryanya pan orang kan nge-base camp kan di tengah Kawah Purbanya eta kan seueur kesik Galunggung hapalah si Galunggung Pak Daryanya segede ieu tah kesikna oge bentennya kan. Nah abi kan kepungkur pernah manggihan tengkorak lah kerangka manusia pada saat itu pertama kali kita tim ekspedisi 2000 berapa sih 2000 berapa kita 2021 ya 22 ya. Nah kita pernah melakukan ekspedisi yang pertama ya kan, pertama kita masuk ke Kawah Purba menemukan kerangka manusia, kita tidak takut dan kita tidak mengganggunya dan kita punya program, punya kegiatan, punya ini nanti ekspedisi yang kedua kita akan apa? Kita akan boehkeunnya, kita akan masukkan ke kain putih tujuan kita dan kita tidak berani untuk mengganggu. Nah, tetapi ketika ekspedisi kedua, ketika kita ingin menguburkan kerangka itu, ternyata kerangka itu hilang. Kerangka manusia itu hilang. Nggak ada.
kita cari muter-muter ya kan. Itu sejarah memang tempat yang Kawah Purba yang tempat kita base camp kan itu Pak Darya itu punya historis apa itu dulunya Pak? Saking sakralnya kita terus terang karena waktu kita nge-base camp sering mendengar langkah kaki ya kan. Cuman yang anehnya lagi kita sering menemukan lubang-lubang yang dikorek ku bagong ya babi hutan, tapi babinya sendiri nggak pernah kita ketemuin gitu kan aneh gitu kan. Nah, perkawis emang kesakralan Kawah Purba yang di tengah itu kira-kira Pak Darya punya cerita apa pengalaman untuk di Kawah Purba? Oke, kita lanjut lagi season kedua. Tadi keputus sinyal. Sekarang hadir di sini tim inti daripada tim ekspedisi Galunggung. Ya, Bang Pai di sini. Selamat malam Bang Pai. Bang Pai, selamat malam. Bang Pai, selamat malam Bang Pai. Suaranya kecil. Oke. Bang Pai, selamat malam Bang Pai. Oke. Kecil banget. Oke. Ntar dulu. Oke. Sekarang jelas? Oke. Oke. Baik. Selamat malam Bang Pai. Sehat? Pak Darya kedengaran Pak Darya? Oke, bagus. Oke, siap. Kita lanjut ya. Ini perjalanan Kawah Purba. Tadi Pak Darya udah banyak bercerita tentang sejarah Kawah Purba menurut masyarakat Parentas. Bahkan banyak pernah sering ke Amprok ketemu maung hidung, kumbang. Nah, ini ada Bang Pai. Kebetulan beliau Bang Pai itu kan dulu waktu tim ekspedisi pertama kali ke Kawah Purba itu tahulah bagaimana kondisi di Kawah Purba sebelum kita jelas ke Batu Setangtung. Ya Bang ya? Betul. Coba kira-kira Bang Bang Pai ceritakan waktu kita pertama kali kita ekspedisi ke Galunggung Kawah Purba. Menurut versi Bang Pai lah, tim ekspedisi inti pertama kali ke Kawah Purba. Sok, mangga waktu dan tempat diperkenankan. Ya santai, ya kita wangkong. Bisa dibilang satu hal yang sangat menakjubkan. Kenapa dibilang menakjubkan? Karena ini satu pengalaman yang nggak mungkin bisa dilupakan dalam hal perjalanan menuju ke puncak itu. Satu tantangan atau rintangan yang benar-benar menguras fisik banget. Walaupun istilah kita ini bukan pendaki profesional, bukan suatu anggota yang terlatih, alhamdulillah ya kita bisa mencapai puncak daripada Kawah Purba ini gitu. Apalagi memakan waktu yang cukup lama di perjalanan, bisa 6 jam, 12 jam, tergantung rute dan cuaca pada saat itu kita melakukan perjalanan. Seperti yang pernah kita lakukan itu, waktu itu kan kita pernah menjalankan sebuah ekspedisi itu, kita start dari jam 5 sore, itu nyampainya ke sana itu kan jam setengah 6 pagi gitu. Tapi Betul. itu yang sama gitu. Kok sampai segitu lamanya
semuanya. Cuman perbedaannya saat itu ada kita berangkat siangnya, ada berangkat malam. Yang bikin memacu adrenalin kita di saat perjalanan malam ini, satu, rasa takut itu pasti nambah dibanding dengan hari siang gitu. Cuman pas kita berangkat malam, disinilah nikmatnya, ada nikmat yang gak bisa istilahnya dibohongi di dalam diri masing-masing. Satu, kebersamaannya. Kebersamaan di antara tim ini paling bagus, paling kuat. Yang keduanya ini ekstrim dari cuaca gitu loh. Kita bisa ngebayangin perjalanan malam, hujan, dengan medan yang begitu curam, tinggi, licin. Kita bisa lalui walaupun itu memakan waktu 2 kali lipat dari yang biasa, gitu ya kan? Itu baru dari bawah ke atas, belum lagi dari atas ke bawah. Soalnya ini kan yang namanya gunung ada yang tanjakannya, ada turunannya gitu. Nah, di saat kita udah sampai di atas puncak pertamanya itu, sebelum kita turun ke bawah, serasa kita itu sudah menaklukkan namanya, sudah melakukan satu pekerjaan atau ekspedisi yang begitu wah. Kenapa? Di saat kita udah sampai di puncak pertama, disitulah rasa lelahnya kita itu terobati. Bukan lantaran kita puas dengan hasil itu, bukan. Kita bisa menjalani itu semua sampai puncaknya dengan pemandangan alam yang disajikan. Kita bisa sekeliling itu bisa kelihatan jelas dengan mata kepala. Itu kalau waktu siang. Kalau malam tidak lagi ceritanya ya kan, gelap semua. Itulah kita bisa ngelihat keindahan vegetasi, ya kan, kota Garut. Itu kan sebuah nikmat, ya kan. Perjalanan malam jarang kalau kita nggak bisa, bukannya tidak, kalau kita nggak bisa naik dan melalui itu semua. Soalnya kita pernah dapat cerita dari orang-orang sekitar, jarang loh orang yang bisa sampai ke situ. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Apalagi saya pribadi, ya saya bukan asli dari tanah Basunda, bukan asli dari tanah Sunda. Saya aslinya dari Seberang, ya kan. Tapi saya bisa ikut. Apa kan gitu? Kenapa saya bisa ikut? Ya saya cinta yang namanya akan Galunggung. Saya cinta yang namanya Sunda. Bukan berarti saya nggak mencintai suku saya, bukan. Tapi pada saat ini saya berada di posisinya tanah Pasundan, ya kan? Dan saat inilah saya bisa mengabdikan diri saya yang namanya berekspedisi dengan teman-teman semua. Ya ekspedisinya Galunggung itu saya, yang dulunya saya cuma bisa baca di buku, yang cuma bisa melihat foto di buku, dan sekarang saya ada di lokasi itu. Saya ada di situ bersama orang-orang yang istilahnya paham, mengerti, dan mencintai yang namanya Gunung Galunggung. Itu sebuah kenikmatan dan nilai plus untuk saya pribadi yang ya maaf cakap, saya bukan dari Pasundan, tapi kita boleh istilahnya mendekatkan diri ke sana. Kenapa? Kan ada pepatah orang dulu mengatakan, orang-orang tua kita dulu mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit, disitulah langit dijunjung. Itu yang saya bawakan. Makanya saya mau berbaur dengan ini semua dan mau mendekatkan diri ke Gunung Galunggung yang begitu dibangga-banggakan sama orang-orang Pasundan, sama orang-orang Sunda, terutamanya itu ya orang Indonesia semua tanah air. Dan Gunung Galunggung ini salah satu gunung yang begitu fenomenal, yang begitu banget diagungkan dan terkenal dari zaman dulu-dulu. Ya terakhir kitanya kan tahun 1982 setahunnya saya, mudah-mudahan tidak akan benar penyebutannya. Tapi pribadi saya mengucapkan terima kasih banget buat semua tim teman-teman, baik yang ada di lokasi,
yang mensupport ini semua, terutama buat abah kita, Abah Anton Jarlian yang begitu mensupport kegiatan kita ini, juga sponsor yang lain ya, teman-teman dari Jakarta, Mitra Pol, semua hatur nuhun pisan. Dan satu hal yang harus kita ingat selalu dalam hidup ini, jangan pernah meninggalkan yang namanya nasihat orang tua, nasihat orang-orang dulu. Kenapa? Nggak bakalan ada kita yang sekarang ini kalau nggak ada orang yang dulu. Gitu. Kalaupun kita ada sekarang, belum tentu kita bisa mengimbangi ilmu orang-orang yang dulu. Kalau dibandingkan dengan sekarang, mungkin kita belum ada apa-apanya. Ya, kita bisa lihat orang itu bisa bikin peradaban di atas gunung Galunggung, di gunung-gunung yang lain juga banyak peradaban-peradaban. Tapi kan kita belum bisa sampai di situ. Balik lagi ke awal, ke perjalanan kita selama melakukan ekspedisi ini. Mohon buat teman-teman semua, kita tetap rapatkan barisan, kita tetap saling bergandengan. Ingat, kita ini saudara yang gak bakalan pernah saling menyakiti, saling meninggalkan. Saudara itu satu. Ibaratkan badan, ibaratkan tangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Bila mana yang kanan gatal, tangan kiri menggaruk. Bila mana tangan kiri yang gatal, tangan kanan pasti menggaruk. Kalau dua-duanya gatel gimana? Teman-teman semua yang ada di daerah-daerah yang pernah ikut ekspedisi, yang pernah ada di bawah naungan ekspedisi Gasan Tanah, coba kita bareng-bareng, coba kita saling merangkul lagi. Siap. Rapatkan barisan. Mantap. Lestarikan semua yang ada di Galunggung, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar, karena itu adalah sebuah sejarah yang tak mungkin kita kurang lagi, cuman bisa kita lestarikan semua. Ingat, saudara bukti yang kandung, saudara juga ada yang jauh. Karena kita ini di Persatuan NKRI harga mati Gasan Tanah Jaya. Mantap. Selesai bang? Ya mantap. Terima kasih buat waktu. Mungkin ada masukan dari teman yang lain. Saya cuma sampai atas, ke bawahnya mungkin itu bukan ranah saya. Mungkin yang siap. Yang sudah. Saya tutup sampai puncaknya. Yang ke bawahnya mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, atur nuhun bang. Jangan diparemkan dulu videonya. Sambil saya juga paparan. Izin saya paparkan bahwa memang tim ekspedisi Galunggung ini itu diklaim langsung oleh Yayasan Gasan Tanah Galunggung Sakti Nusantara Kencana, kemudian Lembaga Independen Tradisi Adat Agama dan Sejarah Nusantara, Lintas Budaya Nusantara, ketiga Yayasan Sunda Sabuana, yang dimitrai kembali dan disponsori kegiatannya oleh Mitra Pol dan rekan-rekan yang lainnya. Bahwa tim ekspedisi Galunggung langsung diketuai atau dibina atau menjadi dewan pembina dan ketua umum besarnya adalah Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Anton Jarlian MPKN. Sebagai penanggung jawab lapangan, ketua harian yaitu saya sendiri Hadi Permana, dan ini tim-timnya ada di sini dan yang ada di video ini yang ada di sini atau di video call ini tim inti, dan belum tim-tim yang lain ya. Kalau dihitung dengan Jahiang, Bojong Asi, Tasikota, Ciamis bisa lebih dari 50 orang. Cuman dari 50 orang lebih itu dikerucutkan menjadi tim inti sekitar 5-8 orang. Yang pada intinya misi-misi tujuan dari pelatihan ekspedisi adalah menguak sejarah budaya khususnya Tatar Sunda, khususnya lagi yang ada di Galunggung, karena dalam amat Galunggung itu jaga kabuyutan. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Kita mencari peninggalan-peninggalan sejarah,
Dan terakhir kita menemukan peninggalan sejarah itu yang ada di Kawah Purba, puncak gunung itu apa? Batu Satangtung. Yang tingginya itu 50 meter, yang berdiameter sampai 20, yang telah kita belit ya, kita bungkus dengan bendera merah putih. Nah, itulah perjalanan tim ekspedisi, bukan hanya pendakian saja, tapi melakukan upaya-upaya konservasi yang ditembuskan kepada pihak perhutani maupun BKSDA. Hal-hal lain mungkin Pak Darya, Bang Pai, mungkin kita cukupkan wangkongnya. Kita lanjutkan lagi nanti hari besok dengan judul yang sama atau yang lain. Yang penting kegiatan wawangkongan ini atau bari udut, bari ngopi, carita, mau carita Kawah Purba, betul tuh? Mau carita Bojong Asi, situs Kiara Koneng, mau Pasir Karuhun, mau Ciparai, mau mana lagi ya kan, yang kita angkat menjadi budaya kita setiap hari atau 2 hari sekali untuk menceritakan tentang sejarah dan budaya yang ada di Galunggung, khususnya umumnya yang ada di Nusantara. Kira-kira setujunya Pak Ai, Bang Ripai setuju ya kita acarakan seperti ini? Pak Darya setuju ya? Ya. Oke, kalau rekan-rekan di sini setuju AED? RT? Kira-kira AED aya masukan atau gambaran perjalanan di ekspedisi? Enggak, langsung ke kamera ceritakan gitu sebelum dan sesudahnya. Sebelum saya ekspedisi dulu nggak kayak begini, gitu, dengan tim Pak Hadi gini ekstrim gitu kan? Benar, saya ingat Bang Pai juga inget kan? Pertama kali saya suruh loncat, Edi, abi mah sieun ya kan? Bener, jadi ekstrim Gunung Galunggung itu bener ekstrim gitu Bang Pai, ya kan? Pak Darya betul, Pak Darya asli saya juga mengalami. Mangga Kang Edi, waktosna mah pokoknya udah cukup. Oke, cukupkan dulu, dilanjutkan nanti hari berikutnya di waktu yang sama. Hatur nuhun buat Bang Ripai, Pak Darya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.